Ayo. Udah itu loh. Rutenya jauh sama sini mas? Rutenya sekitar 8 kilo pak. Ya. Oke siap. Kalau yang lebih panjang bisa medium atau yang long pak. Aja. Besok izin tak share di YouTube ya mas ya. Ayo bocil. Palu. Dari Solo. Ya. Cepet saja. Ini palingnya di kelas ini loh. Berdiri enggak apa-apa toh, Mas? Oh, enggak apa-apa. Siap. Mari kita naik. Nanti aja. Oke. Kita ke loket dulu. Naik gigi. Ini di mana? Di mana? Tebing Breksi. Enggak, ini enggak ngerti mungkin. Enggak tahu. Jangan cuma terus. Oke. Sekarang kita ganti. Kali ini kita akan melakukan perjalanan. Kita sewa jeep di area tebing Breksi. Kita mengambil rute yang short, rute pendek dengan harga Rp360.000. Maaf videonya ini kebetulan keliru kita settingnya, jadi kita setting time lapse, jadi videonya menjadi video cepat. Kita mengikuti keinginan bocil untuk naik jeep lagi. Untuk rute pendek ini kita tujuan yang pertama adalah Batu Pandang Selo Langit. Nanti kita lihat isinya apa. Ini perjalanan kita melewati perkampungan dengan udara yang sangat sejuk. Kita naik terus, naik dari tadi tebing Breksi, kita ambil naik, arah naik. Kita belok kiri, menaik ke atas menuju puncak tebing. Ini kita sudah sampai di Batu Pandang Selo Langit. Kita berhenti sejenak untuk melihat pemandangan sambil mendengarkan cerita dari pemandu kita, Mas Rido. Di situ terdapat Gunung Merapi Purba yang diviralkan oleh Mas Didi Kempot di lagunya Banyu Langit.
dan juga diterangkan di situ adanya kota Klaten, bisa dilihat dari atas ini. Kita naik ke batunya, batu Selo Langit, sambil kita mau mengambil gambar fotonya. Udaranya sejuk dan pemandangannya memang sangat indah, tapi sayang karena ini di musim hujan, jadi pengunjungnya juga sepi sekali, tinggal kita sendiri, kayak kita ngontrak di sini, ngontrak pegunungannya. Kita ambil foto dan video sejenak sebagai kenang-kenangan bahwa kita sudah pernah ke sini di Batu Pandang Selo Langit, salah satu bagian wisata naik jeep di wisata Tebing Breksi. Mas Rido juga mengarahkan kita berbagai gaya fotonya. Di bawah itu sangat kelihatan indah sekali kota Klaten, kota Gunung Kidul, dan sebagainya. Setelah kita puas berfoto-foto di Batu Pandang Selo Langit, kita kembali melanjutkan ke destinasi yang kedua, yaitu Candi Banyunibo. Rutenya kita turun lagi ke arah Tebing Breksi tadi. Kita nyusuri jalanan yang sejuk, kita sambil memandang kanan kiri yang masih hijau pepohonan. Kita turun ke bawah untuk menuju destinasi wisata selanjutnya, yaitu Candi Banyunibo, objek wisata yang berupa candi. Kita turun terus sambil melihat pemandangan bersama bocil kaisar. Ada beberapa jeep yang naik ke atas juga, mungkin ke trip wisata jeep tadi. Ini kita masih dalam perjalanan menuju ke Candi Banyunibo. Masih sangat asri pemandangannya. Di samping kanan terletak Candi Ijo, tapi kita tidak masuk ke sana karena di situ harus membeli tiket masuk sendiri. Sementara karena waktu tidak terlalu lama, kita cuman lewat saja di Candi Ijo,
tidak mampir dan tidak foto di areanya. Memang di sini tuh banyak sekali candi-candi, peninggalan sejarah candi-candi. Karena ini di area masih dekat Candi Prambanan juga, tidak begitu jauh. Sambil kita mendengarkan cerita sejarah ataupun wisata-wisata yang dekat di situ dari Mas Rido selaku driver jeep kita. Ini kita berhenti sejenak untuk memberi jalan kepada bis yang mau naik, karena memang di sini jalannya menanjak. Kita belok kanan memasuki perkampungan penduduk, yang di situ banyak penduduk yang bermata pencarian untuk mencari batu-batu seperti yang diceritakan Mas Rido. Di situ penduduknya banyak yang menambang batu, dan itu batunya itu disusun tidak memakai semen, tinggal disusun saja, katanya seperti itu. Jalannya ini sempit sekali, cuman satu jeep. Kita tidak bisa membayangkan kalau berpapasan bagaimana ini, tidak tahu. Tapi karena sudah di situ sudah pada ahli drivernya, ya itu pasti ada cara-cara sendiri. Tapi memang kita lihat tidak ada jeep yang dari depan. Apakah memang rutenya beda, ya kita nggak tahu. Kita sebentar lagi akan memasuki objek wisata Candi Banyunibo. Kita masih menyusuri jalanan di tengah kampung lah. Itu di kiri kita itu sudah ada gerbang Candi Banyunibo, tapi kita masih melanjutkan perjalanan untuk mencari area parkir yang cocok untuk kita berfoto-foto, bervideo sejenak di Candi Banyunibo ini. Kita berfoto-foto dan bervideo sebentar guys, sebagai kenang-kenangan perjalanan kita hari ini di tanggal 26 Oktober 2025. Bahagia bersama keluarga, melupakan hutang yang banyak. Kita healing.
Kita mencari spot yang lain guys, di sekitaran Candi Banyu Nibo. Kita masuk ke dalam, melewati jembatan kecil untuk melakukan sedikit foto-foto di sana. Ini adalah Candi Banyu Nibonya. Kita mampir sebentar untuk mengambil dokumentasi di sini, kawasan wisata Candi Banyu Nibo yang terletak di Piyungan, Bantul, bukan link. Kita ambil sebentar videonya, kita cari pose-pose terbaik menurut koreografernya Mas Rido. Koreografer merangkap driver jeep kita. Kita puas berfoto-foto dan bervideo di sekitaran Candi Banyu Nibo. Kita lanjutkan ke destinasi yang ketiga di Tebing Banyu Nibo, juga namanya Tebing Banyu Nibo. Kita ngambil ke arah, menurut saya selatan. Kita turun menyusuri area sekitaran sawah-sawah, sekitaran hutan. Banyak pemandangan rumput-rumput hijau dan jalannya masih belum aspal. Kita menuju ke Tebing Banyu Nibo. Ini adalah jalan utama dari Piyungan, jalan Piyungan tadi. Kita naik ke yang arah tadi ke Breksi, ini kita menuju Tebing Banyu Nibo. Yang kata Mas Rido, di sini tuh masih dilakukan penambangan batu-batuan. Tapi kebetulan hari ini tidak ada yang menambang karena mungkin hari Minggu. Tapi di situ katanya masih aktif dilakukan untuk penambangan. Kita berfoto-foto sebentar di sini, para konco Wawan Firdaus, di Tebing Banyu Nibo. Selamat menyaksikan, selamat menikmati.
Ini adalah destinasi wisata kita yang ketiga di rute jeep yang short dengan harga 360.000 tadi. Masih ada satu objek wisata nanti, satu wahana ataupun satu tujuan, yaitu di kolam air. Di sana nanti kita akan nyebur bersama jeep, tergantung kita mau atau tidak berbasah-basah. Alhamdulillah, tempat tujuan kita yang ketiga dalam paket wisata jeep di Tebing Breksi ini sudah kita lewati. Kita menuju ke destinasi wisata yang keempat di main air kolam di dekat Tebing Breksi. Ini adalah jalur utama menuju Tebing Breksi. Kalau dari Prambanan, tadi Prambanan kita lurus ke timur selatan, di Piyungan kita belok kiri. Lah ini adalah naik ke objek wisata Tebing Breksi. Jadi kita rutenya kembali lagi ke Tebing Breksi. Balik lagi kita melihat, menikmati pemandangan alam di sekitar yang masih asri, masih sejuk. Apalagi di ini sekarang saat ini pas waktu kita wisata dalam keadaan kecil-kecil hujan gerimis, membuat suasananya masih agak dingin. Ya, oke. Kalau tadi belakangnya tadi ya sana itu ya, atas ya. Ini yang belakangnya Breksi ini. Oh ya, ya maksudnya tempat parkirnya tadi itu atasnya itu ya. Rasane. Iya. Wes. Ini kita main air ada. Ini sayangnya nggak ada lawan, nggak ada lawan. Iya, iya. Ya. Oh ya, terima kasih. Besok kalau sama rombongan itu. Ya. Kita maju pancing guys. 4 meter. Hati-hati kedalaman kolam 4 meter.
kita parkirnya di atas itu guys. Itu kita sampai di parkiran. Nah udah depan itu. Nah kita sampai guys. Terima kasih sekali Mas sudah dipandu.